seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rahma. Saya dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan membuat video UTS telaah kurikulum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu soalnya jelaskan perbedaan mendasar struktur kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Terus juga bandingkan struktur pelajaran pendidikan agama Islam pada kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka. Nah, menurut saya mungkin mana yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai keislamannya. Terus juga jelaskan alasannya. Di sini jawabannya, perbedaan antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka itu ada dari fleksibilitasnya, terus juga ada dari metode pembelajarannya, terus juga dari manajemen waktu belajarnya. Di sini kurikulum 13 itu memiliki struktur yang terencana dengan fokus pada kemampuan akademik, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah dan penilaian yang lebih terstruktur. Terus kalau misalnya kurikulum merdeka itu lebih banyak keleluasaan terhadap guru dan siswa dalam proses belajar dengan pendekatan yang sesuai dengan kemajuan siswa, dan juga proyeknya itu lebih mendukung pendidikan gitu. Terus juga dalam pendidikan agama Islam juga kurikulum 13 itu menawarkan integrasi nilai-nilai agama dengan pendidikan lainnya, dan juga lebih penilaian yang lebih terarah. Terus sebaliknya, kalau kurikulum merdeka itu lebih memberi fleksibilitas dengan materi yang sesuai dengan perkembangan siswa, dan juga fokus pada pengembangan karakter dan juga moral. Nah, ini mungkin dari nilai-nilai keislamannya itu lebih terinternalisasi lebih dalam kehidupan sehari-hari. Terus di sini juga menunjukkan kurikulum merdeka itu lebih efektif ya dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, karena pendekatan ini tuh lebih terbuka dan relevan juga. Kalau misalnya kurikulum 13 itu walaupun terstruktur dengan baik, tetapi di situ kurang adaptif dalam memenuhi kebutuhan siswa dan pengembangan karakter. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan mendasar dari karakteristik kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka. Di sini salah satu karakteristik dari kurikulum merdeka itu lebih berbasis kompetensi dan diferensiasi. Nah, apakah menurut aku atau menurut saya pendekatan ini relevan untuk diterapkan di semua sekolah di Indonesia? Terus juga jelaskan pendapat saya disertai argumentasi. Di sini menurut pendapat saya perbedaan mendasar karakteristik kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka itu kurikulum 13 itu berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dari 3 aspek sendiri. Yang pertama ada kognitif, terus juga ada afektif, terus juga ada psikomotorik. Nah, di sini pembelajaran itu dilakukan dengan pendekatan tematik dan kontekstual.
Terus juga penilaian lebih ke formatif dan sumatif untuk umpan baliknya. Nah, di sini juga pendidikan itu karakternya penting ya dalam kurikulum ini, karena struktur kelasnya itu lebih teratur, dari 1 sampai 9 untuk pendidikan dasar dan 10 sampai 12 untuk pendidikan menengah. Nah, di sini guru mungkin perlu memiliki kompetensi tinggi dalam mengajar. Nah, terus tadi kan kurikulum 13. Nah, sekarang kurikulum Merdeka. Di sini kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kompetensi dari pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini juga lebih memberikan kebebasan lebih kepada siswa sesuai kebutuhan dan potensi peserta didik. Nah, pendekatan pengajaran ini itu lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan minat siswa atau peserta didik. Nah, di sini kurikulum Merdeka juga menyoroti pengembangan karakter dan juga profil Pancasila melalui proyek kontekstual, terus juga memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan proses belajar sesuai kondisi lokal. Nah, di sini ada relevansi dari pendekatannya itu lebih berbasis kompetensi ya dan diferensiasi. Di sini di Indonesia itu mungkin sangat penting ya, karena variasi siswa dan kondisi sekolah itu bisa mendorong penyesuaian dari pembelajaran. Nah, keleluasaan ini mungkin bisa membantu mengatasi tantangan lokal. Nah, di sini juga ada implementasi membutuhkan guru yang lebih terlatih atau mahir ya, dan juga fasilitas yang memadai. Nah, pendekatan ini juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, metode ini mungkin sangat relevan ya dan juga efektif untuk diterapkan di Indonesia dan diterapkan di sekolah di Indonesia. Nah, tetapi keberhasilan itu mungkin bergantung pada kesiapan dari pendidik atau guru itu sendiri. Terus juga dukungan infrastruktur dan juga pengawasan. Nah, implementasi juga mungkin perlu disertai peningkatan kapasitas bagi guru dan juga mungkin sarana ya, supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan optimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu soalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan desain kurikulum dan juga desain modul ajar. Nah, di sini juga dengan perbedaannya. Nah, terus juga bagaimana peran dari satuan pendidikan dalam menyesuaikan desain kurikulum nasional dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik, dan juga jelaskan argumentasinya. Di sini desain kurikulum itu definisinya yaitu kerangka umum yang mengatur proses pembelajaran dari setiap tingkat pendidikan, termasuk dari tujuan pendidikan, terus keterampilan, terus juga materi, terus juga ada strategi pengajaran dan juga evaluasi. Desain ini juga menentukan arah pendidikan dan juga mencakup nilai dan karakter yang harus dibentuk. Nah, terus kalau misalnya desain modul ajar itu definisinya
di mana dokumentasi perencanaan pembelajaran itu lebih terperinci dan juga fokus. Nah, di dalamnya ada langkah-langkah, terus materi, terus media yang digunakan, terus juga penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam satu topik. Nah, di sini juga modul berfungsi sebagai panduan praktis bagi pendidik atau guru dan dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau siswa. Nah, apa sih perbedaan antara desain kurikulum dan desain modul ajar? Ini terletak pada ruang lingkup, terus juga fokus, terus dari tingkat detailnya, terus juga fungsi dan juga fleksibilitasnya. Nih, di desain kurikulum ini lebih bersifat makro dan strategis. Nah, sedangkan kalau misalnya desain modul ajar itu lebih bersifat mikro dan operasional. Nah, satuan pendidikan itu pasti berperan penting ya dalam menyesuaikan kurikulum nasional dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik atau siswa. Nah, mengingat dari keberagaman kondisi lokal dan karakteristik siswa yang berbeda-beda, penyesuaian ini mungkin penting untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan meningkatkan motivasi siswa, juga menjaga keberagaman budaya dalam pendidikan. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam strategi implementasi kurikulum, guru atau pendidik diberikan keleluasaan untuk memilih pendekatan pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya dengan pendekatan problem based learning (PBL), lalu project based learning (PJBL), differentiation based learning (DBL), technological, pedagogical, and content knowledge atau TPACK, atau deep learning dan pendekatan lainnya. Dari banyaknya pendekatan tadi, ternyata TPACK itu salah satu yang banyak digunakan di sekolah-sekolah unggulan. Nah, di sini apa sih keunggulan dari pendekatan TPACK itu? Terus juga bandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang lain. Terus juga sertai dengan argumentasi. Nah, tadi kan TPACK itu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, yang artinya pengetahuan konten pedagogi teknologi. Itu adalah kerangka kerja yang menggabungkan 3 komponen penting dalam pembelajaran. Yang pertama teknologi, yang kedua pedagogi, dan yang ketiga pengetahuan konten. Nah, kelebihan dari TPACK ini kalau misalnya dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang lain, misalnya kayak tadi PBL, PJBL, DBL, dan juga deep learning, itu adalah kemampuan dalam menyatukan teknologi secara efisien dengan pengajaran yang sudah berlandaskan pedagogi dan materi ajar. Nah, di sini integrasi teknologi dalam TPACK itu tidak hanya menerapkan teknologi aja. Nah, tetapi juga memadukan pengetahuan tentang teknologi dan juga metode pengajaran dan juga isi pembelajaran juga. Nah, di sini juga memungkinkan guru itu menyampaikan materi itu secara interaktif dan juga mudah dipahami. Nah, penerapan dari teknologi ini meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik atau siswa.
terus juga mendorong mereka itu lebih aktif dalam belajar. Nah, pendekatan ini juga mendorong pendidik atau guru supaya memperbaiki keterampilan mengintegrasikan teknologi supaya pengajaran ini menjadi lebih efektif. Nah, terus juga TPACK ini juga memberikan fleksibilitas bagi pengajar supaya menyesuaikan penggunaan teknologi dengan materi pelajaran dan juga karakter siswa. Nah, juga memungkinkan pemanfaatan berbagai sumber belajar digital. Nah, ini juga bisa meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Terus juga menciptakan peluang inovasi bagi guru dan siswa. Nah, terus TPACK juga mungkin ada tantangannya ya, seperti infrastruktur teknologi, terus juga keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi. Mungkin cukup sekian pembahasan soal-soal UTS telaah kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.